Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, semangat sekali hari ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan membongkar DNA Big Data. Ternyata di Big Data itu ada syarat umum yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah volume, itu pun masalah namanya besar datanya. Kemudian ada lagi namanya velocity, ya kan? Kemudian yang terakhir ada namanya variety. Sebelumnya, ya kan? Kita akan bahas dulu tujuan kita hari ini. Yang pertama itu sesi hari ini adalah langkah awal untuk mencapai CPL 01, yaitu konsep dasar dari velocity, volume, maupun variety. Kemudian CPMK 014, di mana terkait dengan analisis data, dan sub CPMK minggu pertama, yaitu bahasan terkait dengan pengantar Big Data. Di akhir 30 menit ini, kita semua akan mampu menganalisis sebuah studi kasus, yaitu kasusnya adalah YouTube, ya kan? Dan mengidentifikasi di mana letak volumenya, velocity-nya, dan variety-nya. Begitu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas apa itu Big Data, mulai dari data yang konvensional kita gunakan, kemudian hingga data yang sangat-sangat besar. Nah, masih ada yang ingat dengan Big Data itu sendiri? Angkat tangan boleh atau saya tunjuk? Ada? Tata? Data itu kumpulan data yang minimal kali dia punya 3 syarat itu, Pak. Volume, variety, sama velocity tadi. Oke. Mungkin bisa ditambahkan sama si Pemas? Cukup. Khairul? Ada yang ingin ditambahkan terkait dengan Big Data? Jadi lanjut dari kata-kata Tata tadi, jadi Big Data itu dia kumpulan data yang besar, memang dalamnya itu ada kalau saya bilang itu ekosistemnya, Pak. Ekosistemnya. Oke, memang seperti itu ya. Ternyata masih ada yang belum memahami lebih spesifik terkait dengan apa itu Big Data. Baik, saya sedikit akan mengulang terkait dengan Big Data sendiri. Nah, coba kita bayangkan ada dua gambar seperti ini, ya kan? Big Data itu adalah yang ini. Wujudnya seperti tsunami. Tapi tsunami-nya tidak terlihat sama kita. Gitu. Kenapa bisa saya katakan sebagai tsunami data? Yang pertama itu, ya kan, ukurannya. Ukuran datanya itu sangat-sangat besar dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, berikutnya adalah kecepatan. Berapa banyak data yang dihasilkan dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari, kita nggak pernah tahu. Dan keragaman datanya ataupun variety datanya itu sangat-sangat besar. Mulai dari data teks, video, audio, ya kan? Atau data-data yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Begitu. Nah, contohnya itu ya kan aktivitas di media sosial seperti like, share, dan subscribe misalkan. Dan berikutnya adalah data transaksi yang ada di e-commerce. Seperti misalkan kalian sedang berbelanja di Shopee, Tokped, atau misalkan belanja makanan di Gojek. Nah, itu semua menghasilkan yang namanya big data. Entah itu data konsumen, ya kan, ataupun data pelanggan, kemudian data pembeli ataupun penjual, data driver, data GPS yang dihasilkan oleh para driver, itu semua bisa dikategorikan sebagai big data. Berikutnya adalah sensor perangkat IoT. Nah, ini seperti data GPS dari Gojek ataupun data curah hujan yang dihasilkan oleh sensor. Nah, yang digunakan oleh BMKG untuk memprediksi perkiraan cuaca, memperkirakan kapan gempa terjadi, itu bisa dikategorikan sebagai big data. Nah, coba kita bandingkan dengan data tradisional. Data tradisional ini adalah data yang konvensional ataupun sehari-hari kalian gunakan. Seperti misalkan kalian mengolah data di Excel, ya kan? Mengolah data di MySQL, atau mengolah data di Word. Itu data-data yang small data ataupun data yang kecil, begitu. Belum terkategorikan sebagai big data. Baik, sampai di sini paham?
Oke, kita lanjut ya. Nah, V yang pertama itu ada namanya volume. Seberapa besar volumenya? Masih ada yang ingat volume? Seberapa besar volumenya kira-kira? Segini Pak, kira-kira. Atau segini? Segini? Sebesar saya? Atau sebesar Akbar? Lebih besar lagi. Nah, soal volume, kita nggak bisa bayangkan lagi sekecil ataupun sebesar apa ukurannya. Nah, volume itu misalkan kita biasa bayangkan 1 kali jepret foto ukurannya megabyte, ya kan? 1 MB sampai 5 MB atau 30 MB kalau misalkan kualitas yang bagus, ada yang 100 MB bahkan, begitu. Nah, tapi ini bukan ukuran yang kecil-kecil lagi. Ukurannya sudah menggunakan terabyte, petabyte, ataupun hexabyte yang lebih besar, gitu. Dan untuk penanganan datanya pun tidak bisa sembarangan, gitu. Misalkan nih, kalau data yang konvensional tadi, kalian kirim pakai flash disk, masih bisa. Ya kan? Kalian kirim misalkan pakai yang namanya DVD, itu masih bisa. Tapi, kalau data dalam satuan terabyte, petabyte ini, nggak bisa lagi dikirim dengan yang namanya alat konvensional tadi. Harus ada alat khususnya. Begitu. Nah, contohnya adalah seluruh film yang ada di Netflix. Ataupun seluruh video yang ada di sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram, ataupun yang lain. Itu contohnya. Tadi saya lihat ada temannya yang buka YouTube, ada yang buka TikTok, ada yang buka Netflix misalkan. Nah, itu contoh-contoh yang biasa disebut dengan big data, tapi secara volume. Kenapa bisa dikategorikan sebagai big data? Yang pertama, untuk satu film itu ukurannya bisa bergiga-giga. Ya kan? Bayangkan, misalkan di Netflix ada berapa banyak film yang dibuat setiap harinya ataupun disubmit setiap harinya. Kemudian di YouTube, berapa banyak orang mengupload video setiap harinya, setiap jamnya. Ya kan? Bahkan setiap menitnya. Begitu. Ada yang ngejar target untuk monet misalkan, begitu. Kemudian di TikTok, ada yang viral dikit, videoin, naik. Di Facebook misalkan, ya kan? Sering misalkan kita lihat-lihat ada emak-emak yang namanya FB Pro. Emak-emak FB Pro ini misalkan begini, lagi masak, di videoin, ya kan? Lagi jalan-jalan, di videoin. Lagi ngabuburit misalkan bulan Ramadan, di videoin. Misalkan si Khairul misalkan nih, lagi nonton balap liar, di videoin sama si Khairul misalkan. Terus formatnya itu bukan di landscape, tapi di portrait gini. Oke, berikutnya ada lagi namanya data historis, ya kan? Seperti chat WhatsApp yang nggak pernah kalian hapus selama 5 tahun. Sayang Pak, kenangan dengan mantan, misalkan. Ya kan? Seperti Pemas misalkan, ya kan? Ada chattingan dengan mantan yang waktu SMP nggak di-clear WhatsApp-nya, gitu. Tapi secara tidak langsung WhatsApp-nya crash, mau nggak mau di logout terus chatnya hilang, nangis misalkan. Nah, di sini nih, kenapa saya masukkan chat WhatsApp? Yang pertama di WhatsApp itu ada data teks, video, audio, foto, ya kan? Semua dimasukkan ke dalam satu wadah, namanya WhatsApp. Nah, kalau dikumpulin secara 5 tahun, itu bisa dikategorikan namanya sebagai big data. Kenapa dikategorikan sebagai big data? Kita lihat pengertiannya tadi sebelumnya. Yang pertama ada volumenya, velocity, dan variety datanya. Oke, kita lanjut lagi. V yang kedua yaitu velocity, seberapa cepat. Begitu. Ini adalah tentang kecepatan data yang datang dan perlu diproses secara real time. Ya kan? Contohnya adalah notifikasi like di Instagram. Misalkan si Khairul nih, lagi nge-like. Langsung tuh bunyi di handphone yang di like-nya. Celentung, misalkan. Langsung bunyi tuh notifikasinya. Kemudian ada yang komen. Celentung, masuk lagi komennya. Nah, itu contoh kecepatan data yang secara real time diolahnya.
Begitu. Kemudian data live streaming sepak bola. Ada yang suka nonton Jala Live misalkan? Jala Live? Ya, nonton bola tapi dari situs yang aneh begitu misalkan. Atau enggak dari siaran langsung dari video.com misalkan. Nonton liga-liga lokal tapi dari platform misalkan aplikasi video.com ya. Nah, seperti itu. Datanya itu diolah secara streaming, real. Atau paling tidak kalian pernah nonton live TikTok? Sering ya? Nah, itu contoh salah satu kecepatan yang ada dalam big data. Berikutnya lokasi GPS Gojek yang terus bergerak. Pernah kan belanja pakai Gojek ataupun pesan Gojek untuk berpergian misalkan. Nah, data itu adalah data kecepatan. Bagaimana data itu dihasilkan dalam 1 menit misalkan, atau bahkan yang paling mendekati real time. Begitu. V yang ketiga adalah variety. Seberapa beragam bentuk datanya. Nah, ini adalah tentang bentuk data yang bermacam-macam. Tidak hanya angka di dalam tabel. Nah, kalau misalkan kalian pernah lihat data yang konvensional itu, ya kan, data dalam tabel ada nama, nomor, ya kan, kelas, dan lain-lain. Nah, itu data konvensional. Tapi di dalam big data bukan lagi seperti itu bentuk datanya. Begitu. Bentuk datanya mulai dari teks, image, video, audio, maupun data maps. Atau data yang lebih detail lagi yang nggak pernah kita bayangkan, seperti data log dari sebuah aplikasi. Pernah lihat data log? Rizky mungkin pernah sering lihat data log. Nah, data log itu data aktivitas para pengguna dari sebuah website, misalkan. Kalian nih, contoh nih, buka Facebook, buka Instagram. Itu ada data lognya, tapi kita nggak pernah lihat bentuk datanya. Yang bisa lihat siapa? Yang punya platform. Gitu. Nah, contoh variety data ini, ya kan, yaitu dalam satu postingan Instagram ataupun dalam satu postingan Facebook, misalkan. Ada fotonya, ada gambarnya. Ya kan? Pasti ditambahin yang nama caption. Menceritakan tentang fotonya. Kemudian ada likes-nya, berapa banyak lah yang likes, begitu. Kemudian ada lagi data lokasi ataupun geo tag-nya. Misalkan emak-emak Epipro tadi ya kan, hello guys, misalkan. Lagi masak rendang nih, gitu. Tapi rendang ayam, misalkan. Ini ayamnya masih hidup, belum dipotong, misalkan. Nah, yang diambil emak-emak tersebut adalah data video. Lengkap dengan captionnya, berapa banyak orang yang like, kemudian ada data lokasinya diambil di mana. Nah, itu contoh variasi data yang sangat banyak. Begitu. Oke, kita masuk dalam studi kasus. Ya kan? Kita bahas kasusnya adalah YouTube. Nah, saatnya kalian yang bekerja bukan lagi saya. Oke, kita akan bagi kelompok menjadi 3. Yang pertama ada tim volume, nanti saya tentukan. Kemudian ada tim velocity juga saya tentukan, dan tim variety. Waktu diskusi kita adalah 10 menit. Oke, tugasnya adalah diskusikan dan temukan minimal 5 contoh spesifik sesuai nama tim Anda di dalam YouTube. Oke, di sini kan ada 2 nih, tim kiri dan tim kanan. Saya akan bagi tim kanan untuk volume, tim kiri untuk velocity. Oke, nanti untuk variety data dalam YouTube, kita akan kemukakan secara sama-sama. Bisa? Oke, silakan saya buat timer untuk waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ini saya jalankan dulu timernya, silakan disiap-siapkan dulu. Oke, saya mulai sekarang ya, timeline-nya ya.
Nanti yang variety kita bahas sama-sama. Tapi untuk volume dan velocity, silahkan kalian yang bekerja dulu. Saya beri waktu 10 menit. Masih lama, baru 1 menit. Oke, udah mau jalan 2 menit. Masih lama, 8 menit lagi. Bukan seperti ujian ya, 2 menit lagi. Gimana, Pebi? Bisa? Masih nge-lag? Sambil diputar juga nggak apa-apa, Bar. Serius. Gimana yang volume? Udah ada kabar gembira hari ini? Sudah. Ingat ya, contohnya dari YouTube. Mas-mas kumis. Bisa? Iya, contohnya. Contoh volumenya seperti apa, contoh velocity-nya seperti apa, gitu. Tadi kan kita bahas tuh volume seperti apa bentuknya, velocity bagaimana caranya, dan variety itu gimana jenis-jenisnya. Nah, sekarang tinggal dicari di YouTube. Kayak gitu. Bukan nyari video di YouTube ya. Kenapa, Akbar? Campak kan, Pak. Oh,
lagi connect aja ini Pak. Saya aja. Yuk, tinggal 4 menit lagi waktunya. Oke, Akbar bisa geser sedikit sini, Akbar. Tolong, Bar. Oke, 2 menit lagi. Udah ada? Velocity? Udah? Volume udah ada? Variety datanya udah ada? Nggak apa-apa, kita variety bareng-bareng. Berarti volume udah ada, velocity udah ada. Oke, saya stop timeline-nya ya. Oke, yang pertama volume. Volume apa yang terdapat pada data YouTube? Volume? Jumlah video. Kemudian? Sorry? Satu orang? Ukuran video. Oke, yang velocity. Satu orang. Kecepatan kemudian trending dashboard. Oke, variety. Oke, kita bahas variety sama-sama. Ataupun ini dulu kita bahas ya. Nah, tim volume mengatakan jumlah video yang diunggah. Saking banyaknya video yang diunggah setiap harinya, bahkan setiap menitnya di YouTube,
itu bisa dikategorikan sebagai volume yang sangat-sangat besar. Begitu. Kemudian ukuran total video. Kita nggak pernah tahu berapa gigabyte, berapa hexabyte, berapa petabyte yang ada video yang ada di YouTube. Nggak pernah tahu. YouTube berdirinya kapan? Ada yang masih ingat? Kok 2000? Tahun berapa YouTube didirikan? Itu video pertama, video tahun 2005. 2005 hingga 2025 sekarang. Berapa tahun sudah? 20 tahun. Bayangkan, selama 20 tahun itu berapa banyak orang sudah mengupload video. Nggak bisa kita bayangkan. Apakah video itu kalau misalkan kita dalam bentuk harddisk cukup satu ruangan ini? Nggak tahu. Satu kampus kita belum tahu. Karena sangat-sangat besar dan jumlah video selama 20 tahun itu sangat-sangat banyak. Itulah volume. Masalahnya itu masalah besaran. Gitu. Nah, velocity. Kita bahas velocity. Masalahnya kecepatan. Kalau tadi volume itu masalah besaran datanya, sekarang kita bahas yang namanya velocity, kecepatan datanya. Yang pertama di sini dikatakan oleh tim velocity tadi adalah kecepatan pemutaran video. Nah, ini termasuk di dalamnya yang seperti contoh sebelumnya, ketika live streaming. Nah, di YouTube itu bisa dilakukan yang namanya live streaming. Nah, seberapa banyak orang melakukan live streaming dalam 1 jam misalnya, atau bahkan dalam 1 menit. Nah, transfer data yang dilakukan oleh YouTube itu, ya kan, kecepatan datanya itu sangat-sangat bergantung. Bukan hanya bergantung kepada internet, tapi juga perangkat ataupun yang lainnya, begitu. Trending dashboard ini adalah dashboard yang secara real time untuk memantau nih apa yang lagi trending di YouTube tersebut berdasarkan data geolokasi. Lokasi di Indonesia apa yang dibahas rame itu pasti berbeda pembahasannya yang ada di Thailand misalkan. Thailand dengan racingnya misalkan yang diviralkan tiap hari, Indonesia dengan sonhore. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari velocity data. Nah, mari kita bahas sama-sama terkait dengan variety. Contoh variety tadi seperti yang saya sebutkan, yang pertama itu adalah data video, ya kan? Ada data gambar, teks, audio, lokasi. Nah, ini contoh variety dalam YouTube. Nah, yang lain misalkan komen, ya kan, like, share, subscribe, gitu. Ini contoh yang lain dari variety data. Nah, jumlah komen. Di komen itu bisa berbagai macam data yang dimasukkan. Contoh misalkan data gambar bisa nggak data gambar dimasukkan dalam komen? Kalau di itu bisa? Nggak bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa di TikTok. Nah, kemudian ada data like, ya kan? Kemudian data share, dan subscribe. Nah, data gambar ini adalah data thumbnail biasanya. Tahu kan data thumbnail? Tahu kan? Nah, kemudian video itu yang biasa diupload oleh YouTuber. Kemudian data teks, caption biasanya. Kemudian location. Nah, itu biasanya kadang disematkan tuh data lokasinya di mana, atau di Binjai misalkan, di Berngam misalkan, di Kuala misalkan, seperti itulah contohnya. Nah, kita lanjut pembahasan kita. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ya kan? Yang pertama, big data itu bukan hanya besar masalahnya volume saja. Ya kan?
tapi juga membahas terkait dengan velocity, yaitu kecepatan datanya. Bagaimana data itu ditransfer, apakah secara real time datanya dibahas, ataupun diperoleh. Dan yang terakhir ada namanya variety, keragaman dari data tersebut. Ya kan? Jadi saya ulangi, big data itu bukan hanya data yang besar saja, tapi di dalamnya harus ada minimal 3 syarat umum. Yang pertama itu masalahnya volume, kemudian masalahnya adalah velocity, dan yang terakhir adalah variety. Nah, minggu depan kita akan lihat 2 V sisanya. Ada yang tahu? Veracity dan value. Apa itu veracity dan value? Minggu depan akan kita bahas secara mendalam, gitu kan? Yang akan menentukan apakah data ini, yang data sekitar kita ini, harta karun, ya kan? Atau sampah, atau hanya aib kalian saja, gitu. Nah, saya ada quote sedikit, ya kan? Data hanyalah kebisingan, ya kan? Kemampuan kita menganalisislah yang mengubahnya menjadi sebuah musik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.